Pembahasan kami tentang karakter. Nah, di poin ini adalah poin yang paling penting. Ini pertanyaan untuk kita. Pertanyaan ini akan timbul untuk kita. Pertanyaannya ialah bagaimana saya dapat menjadi disiplin. Nah, pertanyaan ini memang gampang sekali ya untuk kita baca atau kita lihat. Tetapi secara realita, kalau kita jalankan atau terapkan dalam kehidupan kita, disiplin itu susah sekali. Mengapa? Karena menjadi seorang pemimpin itu ya harus benar-benar disiplin, harus benar-benar tepat waktu, harus benar-benar dirinya itu ya menggunakan hal-hal yang penting begitu. Nah, ada satu tokoh di Alkitab ini yang paling saya suka sekali. Tokoh ini, oke, saya membuat pertanyaan deh buat teman-teman gitu ya. Teman-teman ada yang tahu nggak tokoh Alkitab yang paling disiplin sepanjang sejarah? Karena kalau saya telaah di Alkitab itu tokoh-tokoh yang paling saya soroti itu yang paling disiplin itu ada. Kira-kira teman-teman ada yang mau jawab atau tidak atau tahu atau tidak siapa tokoh itu begitu. Ya kalau menurut Noli dulu deh, Noli, tokoh itu siapa begitu. Kalau menurut Noli apa Noli? Paulus deh. Paulus. Oke. Kalau menurut Gabriel, Gabriel ada Gabriel. Oke, Gabriel, tahu nggak ada satu tokoh yang paling disiplin sekali di dalam Alkitab? Kalau menurut Gabriel itu siapa ya? Tahu Gabriel? Suaranya belum dibisukan. Oh, kalau saya Daniel aja lah. Oke, violin deh, violin tuh kayaknya mau bicara violin. Ayo violin. Kalau menurut violin, tokoh Alkitab yang paling disiplin itu apa violin? Tadinya mau Daniel, tapi ya udah aku ganti Yakub. Oke, sip. Nah, menurut teman-teman itu adalah tokoh yang paling disiplin ya. Nah, itu benar sekali. Mereka itu disiplin sekali, apalagi tentang aturan-aturan Tuhan, taat dan perintah Tuhan selalu dijalankan. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dari setiap tokoh itu. Nah, yang saya sorot di dalam Alkitab ini, kalau saudara telaah begitu ya, kalau saudara pahami begitu, tokohnya ialah Yosua. Kenapa Yosua? Coba deh teman-teman berpikir, pada saat Musa naik ke gunung Sinai 40 hari 40 malam, itu dikawani oleh Yosua. Nah, tetapi Yosua ini berhenti, tidak sampai ke atas, berhenti di tengah-tengah perjalanan. Nah, yang saya soroti di Alkitab tidak ada mencatat bahwa Yosua ini pergi turun ke kemah bersama dengan bangsa Israel dan Harun. Nah, saya duga Yosua ini selama 40 hari 40 malam juga di atas gunung. Tetapi tidak bersama-sama dengan Musa di puncaknya. Nah, tokoh ini merupakan orang yang paling disiplin menurut saya. Mengapa? Ya, memang Musa tidak perintahkan Yosua untuk turun ke turun dari gunung ke kemah untuk pulang. Tetapi Yosua ini punya disiplin yang sangat kuat begitu. Dia taat kepada Musa sampai Musa itu turun.
dari atas gunung. Nah, memang kedisiplinan itu dibentuk dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, dari hal-hal kecil ini terbentuklah yang namanya nanti dari disiplin. Nah, disiplin ini akan membentuk yang namanya satu karakter. Karakter inilah yang akan menentukan hidup seseorang yang baik atau yang jahat. Nah, kita akan melihat slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya tuliskan orang pertama yang Anda pimpin. Nah, perhatikan, orang pertama yang Anda pimpin adalah diri Anda sendiri. Kunci sejati dari suksesnya adalah disiplin diri. Nah, tidak peduli betapa besar bakatnya, tidak akan pernah mencapai potensi maksimal tanpa penerapan disiplin diri. Memang kunci untuk mendisiplin diri adalah diri kita. Kalau kita jadi pemimpin yang besar nanti ke depannya, jadi gembala, guru, kalau kita nggak punya yang namanya disiplin diri, itu sangat sulit sekali. Karena eh, kita ini ya, kesuksesan hidup kita ini tergantung kita sendiri, bukan orang lain. Kalau misalnya kita mau sukses, kita mau karakter kita itu dibentuk, ya maka kita harus belajar mendisiplin diri. Karakter itu terbentuk bukan sehari dua hari, tetapi itu bertahap. Dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, hingga mencapai apa yang menjadi keinginan atau harapan kita begitu. Ketika kita mau membentuk karakter itu. Percayalah saudara, kalau karakter kita itu sudah terbentuk, maka hal-hal yang tidak berguna ataupun hal-hal yang tidak membangun, itu kita tidak, apa ya, tidak kita beri waktu gitu. Jadi kita tidak memberi waktu kepada hal-hal yang tidak berguna. Seandainya kalau karakter kita itu terbentuk dan mencapai hasil. Kuncinya itu ada di diri kita. Nah, saudara, maukah saudara belajar mendisiplin diri? Kalau ketika mendisiplin diri itu sudah berhasil, maka pencapaian maksimal yang saudara buat itu akan terwujud. Begitu. Oke, selanjutnya coba diketik ada kata-kata lagi. Nah, saya dituliskan di sini tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk seorang pemimpin yang disiplin adalah, oke, pertama, oke, yang pertama, tantang alasan Anda. Apa maksudnya alasan Anda? Nah, saya mau cerita, saudara. Ketika saya mau baca, misalnya dalam sebulan ini ya, saya mau mencapai target membaca satu buku. Nah, di dalam diri saya ini memang ada satu keinginan-keinginan yang condong kepada keinginan yang ingin memuaskan diri begitu. Memuaskan diri dan tidak mau belajar. Nah, dari sinilah saya menantang alasan saya. Saya tantang dalam sehari, contohnya saya akan membaca 5 halaman, seumpama ya, 5 halaman satu hari. Nah, itu saya tantang alasan saya. Alasan saya ini kan, saya mau menikmati uh, keinginan-keinginan, kepuasan-kepuasan pribadi saya tanpa adanya hal-hal yang bersifat membangun, begitu kan? Itu saya tantang semua. Jadi saya berkata dalam diri saya, kamu harus bisa, kamu harus bisa, kamu harus bisa membaca buku dalam 1 bulan ini minimal 1 buku habis. Kamu harus bisa. Saudara, penting sekali berkata dalam diri sendiri itu untuk menantang hal-hal yang tidak berguna. Kenapa? Karena apa ya, di dalam jiwa kita itu kita kan natur dosa. Jadi di dalam jiwa kita itu
ada hal-hal yang sifatnya tidak mau berjuang. Intinya mau enak-enakan saja begitu kan. Nah, ini poin yang pertama. Dan yang kedua, nah ini, yang kedua ini penting sekali. Jangan memberi imbalan sebelum tugas selesai. Kalau saudara mau mencapai tugas-tugas atau pencapaian-pencapaian maksimal yang saudara tetapkan, saudara jangan beri imbalan dulu kepada pencapaian saudara. Nah, saya juga mau cerita nih saudara, di nomor 2 ini memang di dalam diri saya ini jangan memberi imbalan sebelum tugas selesai. Saya mau bercerita ini waktu hari Selasa itu malam-malam Rabu ya. Saya belajar. Saya belajar mata kuliah yang sangat sulit. Saya belajar mata kuliah itu minimal saya dari jam 9 lanjut sampai jam 11. Nah, ketika saya sudah belajar sebelum besok berperang, saya itu belum kasih apresiasi pada diri saya sendiri gitu. Karena kan kita belum mencapai goalnya gitu loh. Nah, jadi kalau saya mau mencapai sesuatu, mencapai tugas, itu saya belum kasih apresiasi pada diri saya sendiri. Karena di poin kedua ini, karakter itu dibentuk dimulai dari jangan memberi imbalan sebelum tugas selesai. Nah, kemudian setelah mata kuliah itu selesai dan saya hadapi, puji Tuhan. Nah, di situ saya mengapresiasi diri saya. Wah, kamu bagus. Tuhan ada bersama kamu, Tuhan tolong. Nah, begitu. Nah, jadi nomor 2 ini juga sebagian dari bentuk karakter. Jadi kalau misalnya saudara-saudara mau mencapai sesuatu hal yang misalnya semalam atau 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian bisa tanpa adanya hasil yang sangat memuaskan ke depan, ya kalau menurut saya jangan dikasih imbalan atau apresiasi dulu kepada diri sendiri sebelum tugas selesai. Karena itu akan membuat diri sendiri kita itu kayak tidak berjuang lagi gitu, stagnat di situ. Nah, ini poin kedua. Poin ketiga ialah ya next. Poin ketiga. Nah, nih poin yang ketiga ini memang kesimpulan dari 3 poin yang saya paparkan ini. Yang ketiga, perhatikan tetap terfokus pada hasil. Sebagian orang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka tidak melihat hasil hasil dari yang mereka fokuskan begitu. Mereka melihat hanya di depan mata saja. Apa artinya di depan mata saja? Mereka melihat tidak ke depan, tetapi melihat apa yang dilihat di depan matanya. Mungkin kalau misalnya pekerjaan ataupun masalah yang dihadapi di depannya itu sangat sukar, maka orang ini berhenti, tidak melihat apa itu namanya, tidak melihat hasil dari masalah yang dibuat. Mungkin masalah yang dihadapi itu membawa buah yang baik untuk dirinya. Nah, saya mau bercerita tentang nomor 3 ini. Dulu saya waktu kelas 3 SM, SMA. Nah, 3 SMA ini saya itu berfokus. Berfokus apa ya? Kayak saya itu pengen bermain musik, bisa bermain musik.
Saudara, bermain musik itu tidak gampang sekali. Apalagi latihan, saudara. Latihan tanpa ada yang bimbing, itu sangat sukar sekali. Kenapa? Itu cepat bosan. Nah, memang di pertengahan jalan, saya itu sempat ya tidak fokus. Saya berhenti karena saya melihat di depan saya ini sangat sukar sekali. Nah, singkat cerita, saya terus punya motivasi, dorongan-dorongan, kemudian saya lihat channel-channel YouTube, kemudian belajar sendiri. Nah, akhirnya saya kembali fokus saya bisa bermain musik. Nah, akhirnya puji Tuhan, ke depannya dan pada hari ini pun saya mendapatkan apa yang menjadi fokus saya dahulu begitu. Karena saya tetap berfokus pada hasil. Nah, inilah hasil saya. Hasil saya, puji Tuhan, bisa begitu. Karena dimulai dari fokus. Nah, apa yang menjadi fokus saudara? Fokus saudara nilai terbaikkah? Atau fokus saudara bisa menghafal dengan ingatan yang cepat nangkap? Nah, itu harus dilatih, saudara. Memang itu kayak ibaratkan gak ada hasil. Tapi percaya, saudara, kalau misalnya saudara itu terus geluti, kemudian latih terus fokus itu, maka fokus itu akan membuahkan hasil. Nah, oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, bagaimana saya mengembangkan rasa percaya? Oh, ini pertanyaan luar biasa ini. Bagaimana saya mengembangkan rasa percaya? Coba saya mau bertanya sama James. Ada James di situ? Oke, James. Saya mau bertanya sama James. James sudah bisa nggak mempraktekkan mengembangkan rasa percaya diri itu bagaimana? Sudah Nando, sudah bisa. Sudah bisa ya? Kalau kalau dulu itu bagaimana? Iya Nando, ya seperti yang kamu tahu waktu awal-awal itu. Luar biasa. Oke, Noli. Bagaimana? Bagaimana? Coba timbul pertanyaan. Bagaimana Noli bisa mengembangkan rasa percaya Noli? Noli, Ya, oke. Bagaimana Noli? percaya. Maksudnya gimana nih tadi? Nah, Noli ini kan eh, gimana ya? Noli kan sampai hari ini punya yang namanya percaya diri, karakter percaya diri. Nah, Noli itu bagaimana bisa percaya diri itu dari proses-proses mana dan ke depannya bagaimana cara mengembangkan rasa percaya diri Noli ke depannya begitu. Ya, jadi untuk mengalahkan ketidakpedean itu ya Yo, dengan cara ini loh kayak menantang semua oh, asumsi buruk betul. apa yang kita pikirkan ya. Jadi kita tantang apa yang kita hadapi ya. Kalau saya sendiri ya saya itu harus berani gitu loh dengan ketidakpercaya diri saya gitu. Jadi harus saya lawan. Cara mengembangkannya ya misalnya disuruh ya jalani aja gitu. Percaya. Mulai kayak percaya terhadap diri sendiri. Yo, oke. Terima kasih Noli. Nah, oke selanjutnya nanti kita akan bahas. Saya akan masukkan nanti. Oke, slide selanjutnya. Nah, oke ya. Perhatikan yang saya tulis. Rasa percaya adalah dasar dari kepemimpinan. Perhatikan, saya ulangi. Rasa percaya diri, saya tambahkan, adalah dasar dari kepemimpinan. Sejarah dan kegagalan seorang pemimpin berpengaruh besar pada kredibilitasnya.
Nah, terdapat 3 macam sifat yang harus diterangkan dengan contoh oleh seorang pemimpin untuk memupuk rasa percaya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama kompetensi. Dan yang kedua koneksi. Kompetensi ini bersifat pengetahuan. Koneksi ini bersifat relasi hubungan dengan sesama. Dan yang ketiga ini karakter. Karakter ini adalah ini merupakan hal penting. Oke, dulu saya adalah orang yang nggak percaya diri. Sungguh luar biasa. Saya dulu masuk STT ini saudara keringat dingin. Apalagi ketika saya masuk ke dapur STT ya, itu kan banyak ceweknya, apalagi saya sendiri. Itu saudara saya mau nangis gitu gimana? Luar biasa. Karena saya nggak percaya diri orangnya. Apalagi ketika Noli Yemima menegur saya begitu kan. Halo Fernando, cheers. Nah di situ saya kayak pemalu sekali saya saudara. Nggak nggak apa ya, nggak pede gitu. Nah ketika selang beberapa waktu di sini juga saya dibentuk bagaimana cara percaya diri, bagaimana cara mengembangkan percaya diri. Nah itu penting sekali, apalagi di pengembangan karakter kita ini. Modal seorang pemimpin itu hanya satu, saudara. Berkarakter, dua-dua, berkarakter dan percaya diri. Nah, itulah sesosok pemimpin yang benar-benar siap untuk menjadi pemimpin. Oke, slide selanjutnya. Yang pertama, oke, bisa di. Yang pertama, karakter mengkomunikasikan konsistensi. Nah, yang saya jelaskan tadi, karakter ini berhubungan dengan konsisten. Jadi kalau karakter kita baik, maka hal-hal yang kita konsistenkan itu akan berjalan dan semudah yang kita akan jalankan. Begitu. Yang nomor dua, karena waktu sudah mepet, nomor dua, oke kita cepat saja. Nah, yang kedua itu sama, karakter mengkomunikasikan potensi. Ketika karakter itu terbentuk, saudara, maka potensi-potensi yang ada di dalam kita itu akan keluar. Keluar begitu kan. Potensi yang ada di dalam diri kita secara alamnya itu keluar. Karena karakter kita itu sudah baik. Nah, kalau karakter kita buruk, itu potensi yang ada dalam diri kita itu nggak bisa berkembang, mandet. Jadi dia di dalam mati, mandul, nggak bisa bertumbuh. Begitu. Itu karakter mengkomunikasikan potensi. Kalau karakter saudara teman-teman itu baik, maka potensi yang ada di dalam diri saudara pasti akan muncul dan keluar dan bisa digunakan menjadi berkat bagi sesama. Dan yang ketiga, nah ini karakter mengkomunikasikan rasa hormat. Karakter yang baik, karakter yang benar-benar berasal dari Tuhan juga, pasti dia memiliki rasa hormat terhadap yang lain. Ketika karakter tidak terbentuk dengan baik, kalau misalnya teman-teman, saudara-saudara itu bisa menghormati satu sama lain, menghormati tidak bisa menghargai, terutama tidak bisa menghargai Tuhan Yesus. Nah, karakter itu penting, saudara. Nah, karakter itu penting. Saya camkan sekali lagi. Makanya mulai sejak dini atau mulai sejak sekarang dan selamanya karakter kita harus dijaga. Oke, karakter itu membentuk siapa diri kita sendiri. Jadi karakter itu menentukan siapa diri kita sendiri. Oke, selanjutnya
Nah, ini Pak. Nah, yang selanjutnya bagaimana saya dapat memperluas pengaruh saya? Next. Waktu kita. Secara sederhana, memberdayakan adalah memberikan pengaruh Anda kepada orang lain dengan tujuan pertumbuhan pribadi dan organisasi. Oke, next. Memberdayakan adalah melihat potensi orang, berbagai sumber daya Anda dengan mereka, dan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda sepenuhnya percaya kepada mereka. Next. Nah, oke. Perhatikan, tindakan memberdayakan orang lain ialah mengubah hidup. Dan itu adalah situasi menang-menang bagi Anda dan orang yang Anda berdayakan. Ada perbedaan tentang memberdayakan sama memperdayakan. Nah, ini ada perbedaan ya, saudara. Memperdayakan itu bersifat kayak memanfaatkan. Jikalau memberdayakan, itu memberikan pengaruh. Pengaruh apa yang kita berikan kepada orang lain sehingga orang lain itu dapat bertumbuh? Nah, itu sendiri kita yang bisa jawab. Sudahkah saya memberdayakan orang lain sehingga orang lain itu bertumbuh? Apakah saya selama ini saya memperdayakan seseorang untuk kepentingan saya? Nah, itu jawaban itu bisa saudara yang jawab. Jadi ada perbedaan ya antara memperdayakan sama memberdayakan. Nah, itu terlihat dari dua ini. Oke, next. Bagaimana saya dapat membuat kepemimpinan saya bertahan lama? Next. Pemimpin yang seperti itu adalah mereka yang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memimpin organisasi dengan pandangan jauh. Oke, memimpin organisasi dengan pandangan jauh. Seorang pemimpin kalau tidak punya pemikiran yang bersifat cenderung memikirkan ke depan, maka organisasi atau apapun itu yang dia pimpin akan tidak maju. Kenapa? Karena pikiran seorang pemimpin ini harus bersifat ke depan. Artinya ke depan itu apa? Lebih melihat ke depannya itu seperti apa begitu. Kalau misalnya pemimpin itu hanya melihat apa yang dilihat di matanya, nggak memikirkan yang di depan, maka itu bukan pemimpin. Pemimpin bukan punya pemikiran seperti itu, teman-teman. Pemimpin itu punya pemikiran yang bersifat pandangannya jauh, jauh begitu. Nah, itu pemimpin. Pemimpin yang baik seperti itu, yang berintegritas seperti itu. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 menciptakan budaya kepemimpinan. Seorang pemimpin itu kehidupannya tidak akan bertahan lama di dunia. Nah, ketika pemimpin yang sudah lanjut umur, ini harus menciptakan budaya yang namanya kepemimpinan, membentuk pemimpin-pemimpin yang baru. Artinya atmosfer organisasi yang dia pimpin itu harus ada budaya kepemimpinan. Kita sebagai calon pemimpin, ketika nanti ke depannya kita menjadi pemimpin, ingat, jangan lupa kita menciptakan budaya kepemimpinan kepada orang-orang yang kita pimpin ataupun kepada rekan-rekan kita yang kita pimpin. Kasih kesempatan kepada mereka untuk memimpin. Jangan hanya kita yang memimpin, karena itu tidak baik. Seorang pemimpin yang baik itu mendorong seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Itulah pemimpin yang sejati. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari banyak para murid untuk menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Contohnya pemimpin-pemimpin
bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, selama Tuhan Yesus ada dalam dunia, mereka itu terus dicekok, apa istilah cekok ya? Terus dimasukin, dicekok lah istilahnya, dicekokin tentang bagaimana cara memimpin yang baik untuk memberitakan kebenaran. Nah, di situ juga di sisi lain Roh Kudus tolong supaya mereka menjadi pemimpin yang baik. Contoh Petrus. Simon Petrus itu adalah orang yang penakut dulu. Dia adalah seorang nelayan, tidak pintar, tidak lulusan universitas, tidak lulusan seperti Paulus yang dibawa guru Gamaliel. Dia tidak seperti itu. Dia hanyalah seorang nelayan biasa yang dipanggil Tuhan, yang dulunya penakut, sekarang pemberani. Bahkan dia pernah memberitakan Tuhan Yesus di 3.000 jiwa, semuanya 3.000 jiwa, bahkan ia memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai pada akhirnya dia disalibkan kebalik. Itulah Petrus, berani mati untuk Tuhan. Nah, nomor 3, berusaha sekarang untuk memastikan sukses pada masa depan. Nah, ini juga penting bagi kita berawas-awas ataupun kita mempunyai yang namanya rancangan-rancangan ke depannya bagaimana, jalan-jalannya ini bagaimana, kita harus tahu tahap-tahap demi tahapnya itu apa yang harus kita lakukan sehingga masa depan kita itu bisa kita kendalikan dan bisa kita nikmati ketika kita menjadi pemimpin yang baik di mata Tuhan. Dan yang keempat, yang keempat, next. Nah, perhatikan ini ya saudara, hargai kepemimpinan tim lebih dari kepemimpinan individu. Hargai kepemimpinan tim lebih dari kepemimpinan individu. Kalau kita di STT, pemimpin kita yang paling atas ialah Om Greg. Kalau kita di mata kuliah karakter building 2, pemimpin kita ialah Pak Freddy. Maka dari itu, menghargai pemimpin itu adalah hal yang bersifat penting daripada kepemimpinan individu. Karena kepemimpinan tim yang lebih senior ataupun bisa dibilang kayak sudah berpengalaman, itu yang akan membimbing kita bagaimana cara kita bisa memimpin, terlebih utama diri sendiri, kemudian memimpin orang lain. Oke, next selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima Luar kasih. biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Fernando. Tuhan berkati. Ya, bagus sekali Fernando. Ya, Betel juga bagus. Kita dapat berkat ya hari ini ya. Jadi karakter itu mengkomunikasikan konsistensi, tadi Fernando katakan. Kemudian yang kedua, potensi. Karakter itu orang melihat konsistensi, potensi, dan rasa hormat. Jadi kalau kalian mempunyai karakter, Bapak senang sekali, biarpun tadi cukup lama presentasinya, kalian tetap standby, ya. Oleh sebab itu Bapak menghargai kalian. Ya, satu buku Leadership 101 ini bisa menjadi satu pedoman buat kalian yang sangat bagus dan luar biasa. Karena tadi penguraiannya juga sangat bagus, ya, sehingga bisa memberkati teman-teman yang lain, ya. Jadi Bapak ingin ini bisa menjadi berkat, tolong disimpan dan dipelajari. Oke. Kemudian 3 buku yang tadi yang Bapak bagikan tentang Maxwell, kemudian 26 Leadership, kemudian 12 Ordinary Men, dan yang apa yang kamu dapatkan, tiga itu bisa menjadi bekal buat kalian untuk mengajar. Boleh dipakai Pak, silakan ya, untuk kalian bisa mengajarkan kepada orang-orang lain untuk memberkati mereka. Bapak kalau mengajar biasanya Bapak kasih prolog ya. Contoh, kita
contoh kita datang karena Bapak ngajar keluarga, begitu Bapak datang, Bapak berkata, Bapak Ibu, pernikahan adalah sebuah perjalanan. Douglas West berkata bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan. Ketika saya mau masuk ke tempat saudara, contohnya ke BSB, saya harus berjalan cukup jauh. Dan waktu itu macet, saya bisa berkata menyerah, tapi saya tidak akan menyerah, karena saya tahu tujuan saya. Kemudian waktu itu ada kecelakaan, saya bisa menyerah, ulang aja. Tetapi saya terus jalan karena saya tahu bahwa saya punya tujuan, goal setting saya di depan, yaitu BSB, tempat saya memberi mata kuliah. Demikian juga Bapak Ibu, perjalananmu ada goal. Tuhan merindukan engkau menjadi generasi mulia yang melahirkan keturunan ilahi. Contohnya, apapun masalahmu dalam menghadapi kehidupan ini, ketika engkau menghadapi gejolak, menghadapi masalah dalam rumah tangga, masalah dalam engkau mencari nafkah, masalah engkau di dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, jangan menyerah, terus berjalan. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberi engkau kekuatan, karena pernikahan adalah sebuah perjalanan, dan pasanganmu adalah teman seperjalananmu. Ini prolog. Bagus ya? Bagus enggak? Ya, dah? Ini untuk memancing mereka interest, memancing mereka untuk menarik perhatianmu. Ya, kemudian kalian bisa sampaikan firman, kemudian dieksegesis, kemudian endingnya kasih kehidupan. Ingat, banyak sekali orang yang pintar mengajar, tetapi tidak sangat memberkati. Kenapa? Dia pintar cuma hal-hal teori. Mengapa Bapak sering sampaikan ke kalian, berikan contoh-contoh. Ya, contoh-contoh apa? Contoh-contoh berupa tokoh-tokoh yang kamu kenal di Alkitab, tokoh-tokoh yang saat ini ada yang kamu pelajari, berikan itu. Mengapa Bapak suruh kalian membuat tugas? Supaya kalian menjadi extraordinary. Ingat, ketika kalian banyak baca, kalian banyak lihat di Google, ya toh, kalian jadi tahu, oh bukan hanya Mahatma Gandhi, ternyata banyak orang-orang yang mereka karena masalah mereka tidak mengenal Kristus, harusnya mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini jadi bekal buat kalian ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, kita akan berdoa, menutup doa hari ini. Pak Hilkia bisa ditutup dalam doa, Pak Hilkia. Baik, Silakan. mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau di malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul, walaupun hanya lewat Zoom Tuhan, tapi kami